Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan untuk materi sebelumnya, yaitu pembuatan HTML ya. Pembuatan dari ini ya, berupa website design ya. Nanti hasil akhirnya akan berupa jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini yang akan kita pelajari adalah pembuatan CSS-nya dan juga JavaScript-nya untuk hari ini ya. Oke, yang pertama ya, nanti kalian bisa download file hasil HTML ini di Google Classroom. Kemudian kalian juga bisa nanti download juga file gambarnya ya. Jadi bisa dilihat akan ada file gambar yang harus kalian download. Kemudian nanti ada file HTML yang harus kalian download juga di Google Classroom-nya gitu ya. Untuk lebih mempersingkat waktu mungkin ya. Oke, langsung kita mulai. Setelah mendownload filenya ya, pastikan kita membuat sebuah folder baru ya. Karena di sini penempatan folder itu sangat penting gitu ya. Misalnya kita buat folder baru, bisa caranya adalah dengan klik kanan, kemudian new, kemudian folder baru gitu ya. Folder, nanti new folder keluar, nanti baru namain foldernya apa ya. Kalau di sini saya menggunakan nama Coffee Web Design ya. Diklik, kemudian taruh hasil download filenya di sini ya, index.html. Nanti kalian download aja di Google Classroom-nya ya. Kemudian taruh juga hasil download gambarnya di dalam satu folder yang sama gitu ya, berupa coffee background ini ya. Namainnya harus sama seperti ini ya. Sebenarnya nggak perlu sama, nggak apa-apa, cuma biar mempermudah kalian namanya disamain aja gitu ya. Kemudian kita akan mulai dengan cara membuat CSS-nya terlebih dahulu gitu ya. Pertama adalah kita new text file atau Ctrl N ya, new text file. Kemudian kita buat atau kita langsung save aja dengan cara Ctrl S di keyboard kalian, Coffee Web Design, tulis style.css, kemudian di enter ya. Kenapa harus style.css? Karena kita sudah ngelink di awal ya, ada head ya. Di sini kita udah ngelink bahwa CSS yang akan kita pakai adalah style.css. Kalau kita klik maka langsung terhubung ke sini. Kenapa harus satu folder? Karena dia akan ngelink atau ngebaca di satu folder ya. Kalau misalnya di folder yang berbeda, misalnya kita taruh di luar gitu ya, maka ketika kita klik, misalnya kita exit, kita klik, maka enable to open style CSS ya. Kenapa? Karena foldernya sudah berbeda gitu ya. Lain jika misalnya nulisnya gini gitu ya. Sorry. Iya benar. Lain jika misalnya nulisnya seperti ini gitu ya. Kalau kita buka open, nanti biasanya dia akan terbaca secara otomatis gitu ya. Ini cara ribetnya gitu ya. Tapi kalau kita mau cara yang mudahnya, nggak perlu dibedain foldernya gitu ya. Cukup langsung aja kita pindahin tadi ke view design, langsung style CSS. Jadi ketika kita klik, maka dia langsung masuk ke style CSS dalam satu folder yang sama gitu ya. Oke, kemudian langsung kita bikin hal yang baru gitu ya. Kita bikin mau mengganti fontnya gitu ya. Kita tulis dulu bintang, kemudian kurung kurawal ya, di enter, margin kita tentuin marginnya dulu, soalnya saya punya 0, kemudian ada paddingnya juga ya, 0 juga, kemudian box sizing kita bikin border box ya, kemudian baru di sini font family cari ya, kita bikin kutip 1 Poppins,
ya. Kemudian koma sans serif ya. Sans serifnya nggak pakai petik satu ya. Di sini kita kontrol S atau save, dibiasakan selalu save ya. Kenapa? Untuk menyimpan perubahannya gitu ya. Kalau kita buka misalnya di tempat yang tadi, kita klik 2 kali. Nah, maka akan namanya jadi atau fontnya jadi berubah ya. Kalau misalnya fontnya kita hapus atau kita ganti, misalnya tadi kan ada opsinya banyak ya fontnya, kita hapus deh, kita hapus, maka kalau dibuka fontnya berubah ya. Itu fungsi dari CSS. Ctrl S lagi, langsung berubah. Oke. Kemudian kita masuk ke body ya. Kenapa kita tulis body ya? Karena di sini akan ada body ya. Berarti kita mengubah bagian ininya. Body kita mau tentuin backgroundnya, warna backgroundnya ya. Di sini diikutin pagar 1A 1A. Sorry, 1A 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 ya. Untuk menentukan warna hitam ya. Ini namanya color hex ya, kalau nggak salah namanya color hex ya. Jadi kita pakai pagar 1A 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 ya untuk memilih warna backgroundnya. Kemudian kita ke color, kita pilih yang pagar lagi FFF. Ini artinya warna apa? Warna putih ya. Color tuh apa? Di color ada nggak di color ya? Home sorry, body. Berarti nanti kalau kita save, apa yang berubah? Nah, tulisannya jadi putih, backgroundnya jadi hitam ya. Nah, itu untuk menentukan bodinya ya. Body itu keseluruhannya ya. Jadi ada 3 kelas ya, ada 3 kelas, ada tag ya. Jadi tag body ini isinya ada header, ada section hero atau section isinya apa, kemudian ada footernya. Kalau kita masukin CSS bodinya, berarti itu akan mengubah semua atau seisi dari 3 pilar tadi ya, 3 section tadi gitu ya. Kemudian body baru kita masuk ke headernya ya. Kita tandain dengan cara ini, boleh iya boleh enggak, dengan cara tulis header ya. Ini untuk menandai bahwa oh ini bagian headernya gitu ya. Berarti CSS bagian header dimulai dari sini gitu ya. Kemudian kita ke header, kita bikin positionnya fix ya. Kemudian top 0 titik koma, left juga 0 ya. Ini width ya, width itu lebar 100%. Kemudian Z index adalah 10. Z index adalah ketika kalian scroll atau intinya posisinya si header ini, posisi si header ini akan selalu ada di atas dari semuanya ya. Kayak hukum layer di Adobe Photoshop ya. Semakin atas, maka dia posisinya akan semakin atas ya, menimpa yang bawah. Nah, header Z index itu juga sama artinya ya. Kemudian displaynya flexible ya. Kemudian justify content, space between titik koma. Oke. Kemudian align items center. Kita bikin paddingnya juga, jangan lupa di 20px dan 60px. Dan backgroundnya kita akan menggunakan RGBA ya. Red, green, blue, alpha ya. Jadi sini bisa pakai 0, misalnya 0 dan 0,6 ya. Kalau di save, apa yang berubah? Nah, akan terbuat jadi seperti ini ya. Nah, ini masih di setting bahwa headernya ini adalah si ini ya.
Kemudian kita bikin logonya sekarang. Logo. Logo. Sorry. Kenapa ini nggak ada? Karena kalau kita lihat di sini, logo itu adalah div class, ya. Berarti harus tambahin titik sehingga dia akan terbaca si logo gitu ya. Kemudian baru kita masukin. Jadi mulai colornya apa? Colornya kita pilih pagar C49 B63. Ini warnanya jadi agak kecoklatan gitu ya. Nah, ini dia. Kemudian kita enter, kita bikin font size-nya jadi 1,5 em. Em ini adalah satuan dari besaran, sorry. Benar-benar satuan dari font ya. Kayak px, em itu sama ya kurang lebih. Oke, kemudian font weight ya. Kita pilih yang bold aja ya. Font weight itu ya tipe fontnya kayak apa gitu ya. Kita pilih yang bold, kita save. Kalau dilihat maka jadi seperti ini ya. Coffee eventnya tulisannya jadi coklat ya, kemudian tebel ya, lebih tebel gitu ya, dan font size nya juga jadi naik gitu ya. Kemudian kita enter lagi, kita cek apalagi nih yang harus diubah. Adalah kelas navlinks ya, berarti titik navlinks. Di sini kita mau displaynya fleksibel ya, berarti display flex. Kemudian ada lagi gap ya, gapnya berarti 30 px kira-kira. Kemudian list stylenya none ya. Kalau kita save, apakah ada perubahan? Nah, ini dia perubahannya ya. Kalau kita gapnya kita hilangin, nah, jadinya antar si menu ini, antar si opsi ini nggak ada gapnya gitu ya. Jadi itu fungsi dari gap. Kalau dilihat jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi seperti ini kurang lebih. Oke, kemudian kita bikin lagi ya. Di sini ada yang namanya A ya, navlinks A. Kita mau ngedit yang bagian ininya ya, bagian ininya. Tulisan di menu home, menu about-nya kita mau edit ya. Caranya adalah titik navlinks terus tambahin spasi terus A ya. Karena kita menjurus ke si 3 ini ya. Karena dia tagnya adalah A, maka kita navlink A. Nah, kita bikin color, kita bikin jadi putih, FFFF ya. Kemudian text decorationnya kita bikin none ya, kita nggak perlu banyak-banyak decoration. Font weight-nya kita bikin 500 aja, masih banyak-banyak. Kemudian ada transitionnya di 0,3 second ya. Kita save, maka jadi seperti ini ya. Transition maksudnya apa? Ketika diklik maka kira-kira transisinya sekitar 0,3. Oke. Kemudian kita bikin lagi, kita mau bikin yang hover ya. Kita bikin navlink titik navlinks A sama dengan hover. Kemudian koma, kita enter lagi, kita bikin navlinks A titik active ya. Nah, kalau dilihat aktif apa maksudnya? Di sini ada aktif. Maksudnya apa? Kalau kita misalnya selesaiin dulu, colornya kita samain kayak yang ini, kita save, maka nah ya, ada hovernya tuh ya. Kenapa harus ada hovernya di atas? Kalau kita hapus gimana? Maka nggak ada tuh ya, nggak muncul. Kalau kita adain, dia langsung muncul ya hovernya untuk pergantian warna gitu ya. Nah, sudah selesai di sesi yang header. Sekarang masuk ke sesi hero-nya. Hero itu apa? Hero-nya itu kelas yang saya bikin. Nih, section class hero. Jadi kita masuk ke section yang hero. Kita bisa tandain lagi section hero.
kayak gini, titik hero karena tadi div class ya. Kita bikin height-nya di 100 VH, kemudian enter. Background kita bikin, nah ini dia, kita masukin gambar si coffee.jpg nya yang mana, yang ini ya. Kita tinggal copy aja namanya atau samain aja ya. Caranya adalah titik atau petik satu ya, kemudian kita copy terus .jpg ya. Otomatis maka akan terbaca. Balik lagi harus apa, harus satu folder ya. Kita bikin di center, jadi center, kemudian cover no repeat kayak gini ya. Kalau kita save maka akan muncul si covernya ya. Oke, lanjut dulu. Sebelum lanjut ke sebelahnya, kita displaynya jadi flex, kemudian justify ya, justify kontennya kita ke center aja, kemudian align-nya kita center juga, kemudian text align-nya juga center, dan positionnya kita bikin relatif. Kalau udah di save maka akan jadi seperti ini ya. Kelas hero-nya sudah semuanya ke ubah ya, jadi seperti ini. Kalau dibandingin jadi kayak gini ya. Kenapa belum berubah? Karena ada banyak yang belum dimasukin ya. Kayak contohnya kita kan belum masukin si H1 dan P nya gitu ya, makanya fontnya belum berubah. Kemudian kita lanjut dulu. Sebelum masuk ke sana, kita bikin hero after namanya. Apa tuh maksudnya? Hero after adalah timpaan ya, ibaratnya gitu. Hero afternya kita bikin dulu. Kontennya cukup petik satu aja kayak gini ya, kayak gini. Kemudian position kita bikin absolute, kemudian insert ya, kita bikin 0, dan backgroundnya kita pakai RGBA lagi. RGBA ini diganti tinggal 0,5. Fungsinya kita save, jangan lupa fungsinya adalah maka akan ada seamless atau background hitam transparan ya. Itu fungsi dari si hero after ini ya. Kalau misalnya kita hapus maka backgroundnya akan lebih terang gitu ya, kayak kurang estetik gitu ya. Kalau kita save, kita balik, jadilah seperti ini gitu ya. Oke, kemudian kita masih lanjut lagi ke hero content ya. Apakah ada di HTML? Ada hero content di bagian sini ya. Kita mau bikin dia tulisan ini di atas si hero afternya. Caranya gimana? Caranya kita bikin dulu positionnya, kita bikin relative, kita masukin si z index, kita bikin 2 misalnya ya, maka otomatis si ininya naik ke atas ya. Oke, kemudian kita max width, bikin 600 px ya untuk fontnya ya. Wedding kita bikin 20 px, kita save, maka jadi seperti ini ya, di atas dari si seamless backgroundnya. Oke, kemudian baru kita menjelajahi si H1 nya. H1 nya itu apa? Tulisan dari si Freshly Brewed Coffee nya. Kita bikin font size nya jadi 3em, kemudian margin bottomnya atau batas di bawahnya adalah 5px ya. Kita save, kemudian kita lanjut ke yang P nya aja, nggak apa-apa. Hero P, font size nya 1,2 em. Em itu maksudnya apa? Jadi ukuran asli, ukuran dari H1 normal dikali 3 gitu, kurang lebih gitu ya. Ukuran dari P normal atau P default dikali 1,2 nya gitu ya. Itu em gitu ya. Margin bottom kita bikin jadi 25px.
Kemudian colornya jangan lupa kita mau warnain dia, minta F1 F1 F1. Apa dia? Putih. Putihnya agak beda tuh ya. Kalau dilihat dia agak beda, agak ke bawah dikit gitu ya putihnya. Oke, kalau di save maka hasilnya jadi seperti ini ya. Udah mulai kelihatan mirip ya. Tinggal kita ubah apa? Ubah button ya. Kita ubah buttonnya terlebih dahulu. Buttonnya apa? CTA. CTA, kenapa CTA? Karena button kelasnya apa? Kelasnya CTA ya, CTA. Kita ubah dulu buttonnya, kita backgroundnya di dengan color yang sama C49B63 ya. Kemudian color dari fontnya kita bikin jadi putih. Kemudian bordernya kita nggak usah pakai. Kemudian border radius itu adalah lingkaran dari, nanti buttonnya akan berbentuk lingkaran kan tadi ya kalau dilihat ya. Kemudian paddingnya kita bikin 12px dan 25px. Kemudian font size nya kita bikin 1 em ya, 1 kali lebih besar gitu ya. Kursornya kita bikin jadi pointer dan transitionnya adalah 0,3 second. Kalau di save maka akan terbentuklah sebuah button ya. Nah ini belum hover ya. Hover itu yang kayak gini ya. Hover itu namanya kayak gitu ya. Belum hover kenapa? Karena kita belum nambahin hovernya. Kita bisa CTA titik 2 hover. Kita bikin backgroundnya pagar A88349. Waduh, pencet. Nah, ini lebih gelap dari si warna normal ini ya. Kalau kita save, maka akan terlihat perbedaannya ya. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Kita tinggal bikin si footernya. Caranya sama, kita bikin lagi pembatasnya. Kita terus bikin footer. Kita bikin ini kayak gini ya. Kemudian footer. Kenapa footer? Karena tadi ya, di sini footer. Kenapa kalau misalnya tag itu di CSS bisa langsung tanpa titik? Karena di sini nggak ada division class-nya. Kalau tanpa division class itu berarti nggak usah pakai titik ya. Kalau misalnya kita sectionnya doang, berarti nanti whole keseluruhan dari ini akan jadi sama. Makanya kenapa diciptakanlah sebuah section class, div class gitu ya. Itu fungsinya gitu ya. Supaya bisa membedakan antar konten gitu ya. Oke. Kita masuk ke footer position. Kita bikin jadi absolute. Kemudian bottom kita bikin 20px. Terus width-nya adalah 100%. Kemudian text align-nya kita bikin center aja karena di tengah kan. Kemudian font size-nya kita kecilin jadi 0,9 em aja. Color-nya kita bikin pagar BBB ya, abu-abu. Kalau dicek maka langsung ada sih footernya ya. Nah, jadi ini adalah kurang lebih tampilan yang akan dihasilkan oleh kita melalui si CSS. Nah. Oke. Kita sudah selesai di bagian style CSS, maka dari itu kita harus menambahkan beberapa hal lagi, yaitu JavaScript. Untuk apa? Untuk lebih interaktifnya. Supaya kalau diklik nih, hovernya naik gitu ya, buttonnya. Terus kalau diklik maka akan ada tulisan thank you customer, total is 27.500. Nah, enjoy your coffee. Untuk nambahinnya gimana? Kita harus pakai yang namanya JavaScript.